Salam sejahtera kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan video dari channel Meditasi Plus. Channel Meditasi Plus kali ini akan menayangkan video tentang cara membangkitkan motivasi belajar dan motivasi kerja. Motivasi merupakan dorongan jiwa yang membuat seseorang melakukan suatu kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini yang kita bahas tentunya adalah motivasi yang terkait dengan perbuatan yang memiliki tujuan baik, seperti motivasi belajar dan motivasi kerja. Di dalam kehidupan sehari-hari, motivasi dapat dilihat dari semangat seseorang di saat ia melakukan suatu aktivitas. Seorang pelajar yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar dapat dilihat dari kerajinannya dalam belajar dengan penuh semangat untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. Seorang pekerja yang memiliki motivasi tinggi dalam bekerja dapat dilihat dari kerajinannya dalam bekerja dengan penuh semangat untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Secara garis besarnya, motivasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan. Misalnya seseorang yang mengikuti kursus bahasa Inggris karena ia memang ingin bisa berbicara bahasa Inggris dengan tujuan tertentu, seperti mau belajar atau bekerja di luar negeri, atau ingin menjadi guru bahasa Inggris. Kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar diri orang yang bersangkutan. Misalnya seseorang yang mengikuti kursus bahasa Inggris karena ingin mencari teman atau pasangan hidup. Baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik sama-sama mendatangkan manfaat dalam mendorong seseorang untuk berbuat baik seperti belajar, bekerja, berlatih, dan lain-lain. Dalam hal ini, motivasi intrinsik memiliki nilai atau manfaat yang lebih tinggi karena akan mendorong seseorang untuk berbuat baik dengan kesadaran sendiri. Dengan motivasi intrinsik, para pelajar dan mahasiswa akan belajar dengan kesadaran sendiri dan penuh semangat tanpa harus disuruh oleh orang tuanya. Di samping itu, motivasi intrinsik sifatnya lebih permanen daripada motivasi ekstrinsik. Mengingat pentingnya motivasi dalam mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu yang baik seperti belajar atau bekerja, maka sangatlah perlu dipahami berbagai cara untuk membangkitkan motivasi. Motivasi dapat dibangkitkan dengan berbagai cara yang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, memahami manfaat dari suatu aktivitas. Sebagai contoh, seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar bahasa Inggris jika dia sudah memahami apa saja manfaat dari belajar bahasa Inggris. Kedua, menetapkan tujuan yang baik. Seorang pelajar yang sudah menetapkan tujuan belajar atau cita-cita akan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelajar yang belum menetapkan tujuan belajar atau cita-cita. Ketiga, menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan belajar atau di lingkungan pekerjaan. Keempat, mendapatkan nasihat atau saran dari orang lain dalam belajar atau bekerja dengan penuh kesadaran. Kelima, menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar lingkungan kerja, terutama dengan mereka yang terkait langsung dalam kerjasama bersama kita. Hindari permusuhan dengan orang-orang di lingkungan kerja yang hanya akan membuat hati tidak tenang dan melemahkan motivasi kerja. Keenam, mendapatkan sugesti positif dari orang lain, di mana sugesti tersebut berpengaruh untuk membangkitkan motivasi. Ketujuh, menerima pembangkitan motivasi dari motivator yang tepat, seperti orang tua, saudara, sahabat, guru, konselor, terapis, atau relasi lain yang bisa berperan sebagai seorang motivator. Kedelapan, menghindari hal-hal yang bisa melemahkan motivasi, seperti kejenuhan, pengaruh negatif dari orang lain, dan kondisi negatif atau tidak nyaman pada lingkungan yang bisa melemahkan semangat belajar atau semangat bekerja.
Kesembilan, memperkuat self sugesti atau sugesti pada diri sendiri yang antara lain bisa diperoleh dengan latihan meditasi. Kesepuluh, melengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar atau bekerja. Kesebelas, menanamkan kesadaran bahwa belajar atau bekerja merupakan kegiatan yang bisa digolongkan sebagai ibadah. Dari sekian banyak cara membangkitkan motivasi tersebut, Anda perlu lebih mengutamakan untuk membangkitkan motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik akan membuat Anda bisa belajar atau bekerja dengan penuh kesadaran tanpa harus diperintah oleh orang lain. Dengan motivasi intrinsik, Anda akan menjadi orang yang memiliki inisiatif sendiri dalam belajar atau bekerja. Anda akan menjadi seorang yang mandiri, dan selanjutnya Anda pun akan bisa menjadi orang yang kreatif.